Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam literasi pagi untuk MA Darunaja. Oke, nah untuk kali ini perkenalkan nama saya Wahyuni Salatul Asma yang akan memandu literasi pagi hari ini. Oke, hari ini kita bersama, bisa perkenalan dulu Mas? Baik, saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eko Setiawahyudi. Tempat tanggal lahir saya berasal dari Batam. Dan sekarang itu sedang menjadi seorang mahasiswa di Win1 Tulungagung. Untuk pendidikannya, saya seorang alumni BMA Darunaja. Oke, berarti sekarang kesibukannya sebagai mahasiswa ya Mas? Ya. Oke, jadi kalau jadi mahasiswa itu jiwanya masih menggebu-gebu. Oke, jadi kalau teman-teman kalau di sini masih jadi siswa, nanti ketika menjadi mahasiswa itu juga sudah berbeda ya Mas? Oke, karena juga saya pernah mengalami hal-hal seperti itu dari siswa menjadi mahasiswa. Ternyata di mahasiswa itu lebih menggebu-gebu jiwanya daripada di siswa. Apalagi tantangannya juga banyak seperti itu ya. Oke, tadi kan kita juga buat ini ya Mas, pamflet. Nah, Masnya ini kan salah satu anggota dari Formasi. Mungkin kalau adik-adik di MA Darunaja itu masih ini ya, asing Formasi itu apa sih? Oke, bisa dikenalkan dulu, mungkin adik-adiknya nanti juga bisa gabung. Nah, oke, bisa dikenalkan dulu. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai formasi. Formasi itu sebenarnya memiliki sebuah kepanjangan, yang mana nama kepanjangan dari formasi itu Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah. Nah, forum ini berada di Win1 Tulungagung, yang mana pada forum ini itu menaungi mahasiswa dari segi prestasi KIP yang sekarang di lingkup kampus itu menjadi sebuah KIPK yang menjadi tambahan. Jadi kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, dan juga dari Formasi itu menaungi mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya upgrade nama menjadi KIP, itu ada yang namanya bidik misi, di mana dari bidik misi itu suatu penilaian dari kampus yang dimana mempertahankan sebuah prestasi tentang nilai dari setiap semesternya. Mungkin gitu ya. Oh, ini ya berarti semacam bidik misi gitu ya. Kan kalau dulu kalau masih zaman saya itu namanya kalau nggak salah Formasi, Forum Mahasiswa Bidik Misi. Oh, jadi sekarang ada K-nya ya karena Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP. Iya. Jadi apakah KIP itu kan kalau di tingkat sekolah baik di SD, SMP ataupun SMA kan ada KIP. Nah, berarti itu bisa digunakan ya Mas ketika nanti ikut kuliah di perguruan. Update nama menjadi KIPK. Oh, gitu. Soalnya untuk saya pribadi itu mengikuti KIP itu sejak SD. Oh, gitu sejak SD. Karena sejak SD itu sama ibu sudah didaftarkan KIP, dan dari SD sudah punya KIP hingga SMP juga masih bisa keterima di KIP. Terus DMA ini juga masih alhamdulillah masih keterima dan sampai jenjang perguruan tinggi ya. Jadi semenjak Mas Eko masuk di Win1 ini sudah langsung pakai KIP ya sampai sekarang? Sudah. Berarti kalau di KIP nanti berlaku 8 semester? Iya. Gitu ya. Ya semoga saja bisa memanfaatkan KIP-nya dengan baik. Harapannya kan seperti itu. Amin. Oke, mungkin boleh sedikit cerita bagaimana sih awalnya ketika masuk di perguruan tinggi. Ya, Masnya ini kuliahnya di Win1 Tulungagung ya. Oke, jadi bisa diceritakan kepada adik-adiknya, mungkin bisa menjadi motivasi adik-adiknya untuk juga melanjutkan di Win1 Tulungagung seperti itu. Baik, di sini saya akan sedikit menceritakan bagaimana sih perjalanan saya kok bisa sampai di perguruan tinggi dan bisa masuk di Win1. Ya pada awal mulanya emang sebenarnya saya itu penasaran bagaimana sih pembelajaran atau sistem pembelajaran yang ada di tingkat perguruan tinggi. Sedangkan seperti yang kita ketahui, kalau di tingkat SD, SMP ataupun SMA itu
biasanya kan sudah dipersiapkan untuk seperti buku LKS atau bagaimana. Tapi dari situ saya bertanya-tanya apakah di kampus juga disediakan seperti itu. Nah, dari situ coba untuk mendaftarkan diri mengikuti tes di perguruan tinggi itu. Nah, setelah itu saya mendaftarkan diri, saya mengambil 3 jurusan yang mana dari 3 jurusan itu saya mengambil PAI, MPI dan SPI. Nah, keinginan saya yang di awalnya itu punya keinginan untuk menjadi seorang guru agama dan berkeinginan supaya bisa keterima di jurusan PAI. Nah, tapi mungkin kehendak lain mengatakan belum bisa untuk mendapatkan apa yang saya inginkan gitu. Nah, dari situ saya gagal dan saya hanya keterima di jurusan SPI, dan SPI itu sebuah jurusan yang membahas tentang sebuah sejarah peradaban Islam ya. Iya, sejarah peradaban Islam. Nah, di situ saya setengahnya belum mengetahui apakah dari jurusan ini bisa dikembangkan untuk menjadi seorang guru ataupun pengajar, atau hanya seorang arkeolog yang hanya bisa ditempatkan di sebuah museum. Nah, dari situ saya penasaran, ya diterima saja, diterima saja gitu ya, dijalani. Ya pada awalnya memang belum mengerti apa-apa, tapi memang setelah lambat laun kita laun, belajar. Gitu. Malah kayak sepertinya sih sejarah itu kayaknya perlu menarik gitu kan ya, karena kita kembali ke masa lalu, apalagi kita tidak ada di masanya, kita harus hanya sebagai bayangan saja. Nah, jadi dari situ kayaknya dari sejarah ini kayaknya butuh wawasan yang lebih gitu, wawasan yang lebih, dan saya juga harus membutuhkan sebuah referensi dari berbagai peneliti ataupun arkeolog lainnya. Nah, dari situ saya coba untuk tekuni lebih dalam bagaimana sih sejarah jurusan sejarah itu. Nah, dan sampai sekarang mungkin minat saya malah lebih tertarik dengan sejarah, Bu. Yang awalnya ingin menjadi seorang guru agama, karena tidak keterima dan hanya keterima di seorang sejarah ya, menjadi sejarawan itu tadi, ya sudah saya terima, dan akhirnya mungkin sampai sekarang bisa jalan. Nah, jadi ini ya, dengan karena ke bawah situasi dan teman-temannya juga, teman-temannya juga mempengaruhi sih bagi saya untuk kita semangat belajarnya kuliah atau tidak seperti itu. Jadi di SP itu ternyata menarik juga ya, kita belajar masa-masa lalu dari masa kenabian sampai hingga saat ini kan. Sejarah Eropa ataupun Indonesia. Kayaknya seperti apa ya, kalau sejarah peradaban Islam kan kita tidak hanya membahas Islam saja ya ternyata, tapi membahas sejarah yang lebih luas kembali kan gitu ya. Mas Eko ini sudah semester berapa? Untuk sekarang masih semester 1. Berarti sudah 2 tahun menjalani kuliah di jurusan sejarah peradaban Islam. Nah, pasti ada keluh kesahnya ketika belajar di sejarah peradaban Islam, apalagi yang awalnya niatnya mau menjadi seorang pendidik agama Islam. Nah, ternyata diterimanya di sejarah peradaban Islam. Nah, itu apa ya? Meleset agak jauh kan ya, kan dari pendidikan agama Islam menuju ke sejarah Islam, apalagi itu sudah beda fakultas, otomatis beda ini ya, beda pemahaman dan lain sebagainya. Tantangan yang menarik dan membuat semangat Mas Eko dalam kuliah ini apa kira-kira? Pastinya kan ada dong, bisa menjadi semangat, nah apalagi sekarang menjadi suka dengan sejarah, pastinya ada. Mungkin kalau mengenai tantangan yang saya rasakan selama di jurusan ini ataupun mengikuti pembelajaran di kuliah itu bagaimana ya? Yang awalnya kita itu
tidak mengetahui bagaimana sih pelajaran ini. Mungkin di sisi lain kan orang lain ataupun dari kitanya sendiri bertanya-tanya sebenarnya apa sih pelajaran itu. Mungkin rasa ingin tahu itu mungkin lebih besar. Kalau saya pribadi itu orangnya memang gampang pengen tahu gitu ya, pengen tahu gitu, apalagi terkait ilmu-ilmu gitu ya. Nah itu sangat bagus Mas. Nah dari itu saya ingin tahu kayaknya sih kalau memang gini-gini aja dan tidak ada perubahan, sedangkan saya juga punya tanggung jawab dan mengikuti beasiswa. Nah di situ saya berpikiran kalau seumpama hanya mengikuti kuliah dan semangat belajarnya tidak ada, terus punya beasiswa dan ya disayang loh, disayang. Jadi kayak berpikir dua kali Bu, setiap apa yang saya ingin lakukan, kalau memang sekiranya itu bermanfaat ya sudah kita lakukan. Tapi kalau emang dari situ tidak ada manfaatnya ya sudah, mungkin bisa ditinggalkan dulu Bu. Nah jadi kayak kalau emang saya juga kan orang jauh tuh. Iya. Nah, jadi dari kayak pulau seberang. Kita jauh-jauh. Kalau cari pulau, berarti kita harus pulang menghasilkan yang sesuai harapan orang tua kan seperti itu ya. Benar Bu. Nah dari situ saya berpikir orang jauh terus bisa sampai ke sini dan bisa masuk kuliah terus di ranah perguruan tinggi di negeri apalagi ya. Apalagi di satu kan sekarang ini sekali itu. Ya lumayan Bu. Nah dari situ saya berpikir bisa sampai sini dan biayanya juga tidak sedikit. Ya, pastinya iya. Nah dan untuk kuliah juga enggak begitu sedikit untuk pengeluarannya, belum itu dalam saat keseharian atau bagaimana. Nah di situ saya berpikir mungkin kayaknya dikurangi yang namanya nakal ataupun sekiranya yang nggak bermanfaat. Nah gitu. Sekarang kita lawannya. Nah di situ saya berpikir kayaknya kalau emang saya ikut di ranah perguruan tinggi, sepertinya saya harus bisa berubah sikap yang awalnya di zaman masih sekolah umum tuh nakal dan bagaimana, mungkin perlu saya rubah dan apa yang tidak saya ketahui dan kayak mengikuti dari sejarah ini seumpama tidak tahu bagaimana dalam hal pengertiannya, mungkin bisa saya cari tahu bagaimana perjalanannya. Nah di situ saya berpikir mungkin mungkin saya harus melakukan sebuah perubahan. Kan sayang sekali jika udah sekolah sudah dibayarkan oleh pemerintah dan kitanya juga tinggal sekolah, masa sangat diaman-eman gitu buat saya gitu. Jadi kayak tidak guna gitu lah Bu. Betul sekali. Jadi kita harus bisa manfaatkan peluang ya. Berarti beasiswa KIP ini adalah salah satu bentuk penyemangat kuliah ya. Oke. Jadi sangat berharga ya kalau bagi kita. Oke. Ya karena kalau kita tanpa adanya beasiswa pengeluaran kita juga mesti banyak ya, apalagi kalau zaman saya dulu di UIN 1 itu kan masih rendah ya UKP-nya, apalagi kalau sekarang yang menjadi UPI ini kan sudah ya seperti itu. Oke. Berarti di sini beasiswa KIP ini juga sangat bermanfaat ya teman-teman, sebagai penyemangat, salah satu penyemangat dalam belajar. Apalagi ketika kita mendapatkan beasiswa itu kan kita juga harus nilai akademik juga oke, sikap juga oke, dan tidak boleh turun kan kayak gitu ya nilainya. Harus kalau bisa naik minimal tetap daripada turun kan gitu ya. Oke, kalau turun nanti KIP-nya terjabut gitu nggak sih? Nah gitu. Jadi harus terus semangat belajar. Bagaimana nilai itu harus naik dan ini beasiswa aku tetap berjalan kan seperti itu. Mas Riko ini kan ikut ini ya di Formasi Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIPK. Nah, IPK kuliah. Nah, apa sih manfaatnya dari ikut formasi sendiri? Nah, apakah semua yang ikut bidik misi dan KIP itu ikut di forum itu, apakah ya hanya orang-orang yang ingin ikut seperti itu?
Ya baik. Mungkin mengenai formasi yang pernah saya ikuti, sebenarnya formasi itu hanya dinaungi oleh mahasiswa yang berasal dari bidik misi ataupun KIP kuliah. Nah, dari situ formasi itu mengadakan seperti apa ya, acara-acara yang sekiranya bisa mewadahi mahasiswa-mahasiswa bidik misi untuk melakukan pengembangannya, di mana formasi sendiri jika saya bandingkan mengenai apa ya, tingkatan dari forum di kampus itu sebenarnya setara dengan DMAU, di mana gitu, setara ya dengan ya, setara Bu. Dan jadi di bawah instansinya kampus ya? Ya, cuman kalau di MAU itu bagian internalnya kampus, sedangkan formasi itu hanya sebuah eksternalnya saja. Dan formasi itu perbedaannya juga itu, kalau formasi lebih ke apa Bu? Kayak bagaimana sih jenjang dari S1 ataupun S2 yang dilakukan agar bisa para mahasiswa itu mendapatkan beasiswa itu tadi Bu. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana mahasiswanya juga yang berasal dari bidik misi itu bisa kayak melakukan pengembangannya antara minat bakat, terus seperti lomba-lomba kayak gitu. Itu bagaimana bisa diakui oleh kampus dan bisa mendapatkan apa namanya, kayak surat keputusan ketetapan dari kampus itu. Nah, sedangkan sekarang itu kan masih dalam proses agar bisa diakui oleh rektorat untuk bisa mendapatkan surat ketetapannya. Iya kan, ini juga sebagai mahasiswa, terus kemudian juga ikut di formasi. Kegiatan selama di kampus selain ikut formasi sama kuliah, mungkin ikut di DEMA ataupun UKM seperti itu? Apa himpunan mahasiswa jurusan itu? Ya, dulu sebenarnya setelah kan saya hanya mengikuti formasi di satu periode. Kenapa Pak jadi satu? Sebenarnya permasalahan yang saya hadapi dikarenakan sebenarnya saya keinginan untuk melanjuti ke jenjang periode ini. Nah, di mana saya juga dicalonkan sebagai seorang ketua dari formasi. Cuman ya pertama itu kan saya mungkin kalah suara sudah biasa. Ya, iyalah. Cuman kita ikut presentasi saya sudah biasa. Cuman di sisi lain saya punya problem dari rumah dan itu berkaitan sama keluarga, di mana mungkin ada beberapa alasan yang bisa menjadikan sampean tidak melanjutkan periode gitu ya. Nah, sebenarnya dan juga mungkin antara pilihan ini mungkin sangat berat Bu. Nah, jadi saya untuk lebih itu berpikir dua kali. Di situ saya mungkin kayaknya harus cari pengganti. Seumpama saya juga tidak jadi seorang ketua dalam forum tersebut, saya tuh menjadi seorang wakil dua di bidang eksternal, yang mana dari bidang eksternal yang saya naungi itu mungkin berisikan kayak tentang media Bu, kayak Kominfo ataupun sosial masyarakatan yang lebih ke apa ya, ke eksternalnya mahasiswa gitu, mahasiswa bidik misi. Nah, tapi karena saya tidak menyanggupi dan tidak kuat untuk melanjutkan ke pengurusan, ya mungkin saya akhiri saja dan mungkin sekarang cuman memegang satu forum, yakni UKM. Berarti ikut UKM ya? Oke, tidak apa-apa. Nah, meskipun jadi Mas Eko ini juga mahasiswa bidik misi, terus kemudian juga dia yang harus tetap mempertahankan IPK-nya seperti itu ya Mas, dan juga mengikuti UKM yang ada di kampus tentu. Nah, oke. Gini Mas, mungkin
Nah, apalagi ini momen ini ya mau masuk di perguruan tinggi. Nah, mungkin bisa memberikan saran untuk adik-adiknya yang mau masuk kuliah. Apa sih tips-tipsnya? Terus bagaimana ketika kita harus jauh dengan orang tua? Nah, kayak Mas Eko ini kan jauh ya. Batam dengan Tulungagung itu sangat jauh loh, Mas. Nah, oke, jadi mungkin bisa diberikan saran kepada adik-adiknya biar semangat tetap untuk melanjutkan kuliah. Mungkin ya sedikit aja ya. Mengenai saya untuk sarannya, kalau ingin melanjutkan di jenjang perguruan tinggi, yang awal mulanya belum ada niatan ataupun kayak cuma punya rasa penasaran aja, bagaimana sih kuliah ini, bagaimana sih, mungkin nanti bisa dirasakan sendiri. Kalau sudah merasakan di lingkup kampus itu bagaimana dan metode pembelajarannya bagaimana, dan kita apakah di kampus juga itu yang awalnya kita tidak tahu, terus kalau kita hanya sekedar masa bodoh ya kita memang tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi di situ kita mungkin harus lebih giat lagi mencari apa sih yang peluang-peluang yang kita dapatkan dari kampus. Nah, semacam kayak kalau kita ingin mengikuti forum ataupun kita ingin menjadi seorang mahasiswa akademik, bagaimana kita juga harus bisa mengolah waktu. Ya, Nah, harus manage waktu, dan seperti yang kerap sekali ditemukan di ranah mahasiswa, itu mahasiswa yang pada awal mulanya seorang maba atau mahasiswa baru